Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyara. Wal maqalatu timakalah al hadiyata asyara kang nomor 11. Iku anin Nabi sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Dawud. As-sholatu imaduddin. As-sholatu ta'i sholat, ta'i nglakoni sholat, atau merjuangno sholat, dibandingno sholat. Iku imaduddin, iku dadi cagak agama. Kalian malik. As-sholatu ta'i nglakoni sholat, atau jumenengi sholat, utawa bela-belani sholat. Iku imaduddin, iku dadi cagak agama. Asluhu tegese dasare din. Fakiwa mudini mongko te jejeki agama mulai saora ana apa kiwa mudini iku ila biha kecuali kelawan salat. Nek nglakoni salat jadi ana salat fasilitasi salat supaya kabeh. Kama annal baita kaya sakemene omah. Iku layakum iku ora jumeneng apa bet, ora jumeneng illa ala amudi kecuali ngatasi saka-sakane bet. Faya mengkote sholatu tahqiqon iku nahqiqno. Nahqiqno wujudno oleh ubudiyati maring sifat kemawulan. Dengan sholat wong ketok kawula tenan sungkepan ning pangeran. Wa da'un lan nekani li haqqi rububiyati maring hake kepangeranane Allah. Lawa jami'ul ibadati utawi sakabehane pira-pira ibadat iku wasailu pira-pira lantaran. Iku wasailu pira-pira lantaran ila tahqiqis sediha. Maring nahkibno rahasia-rahasiane sholat. Terus niki kalau terangaken nggih masalah sholat imaduddin. Kula niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani sholat iku nglakoni sholat. Ya sing darani sholat iki nglakoni sholat. Kados kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge sholat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso sholat. Awak lemes itu ngadeg ora iso apa meneh sholat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat sholat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warsuhum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam niku paringi kelar mangan. Ben nak kelar mangan niku ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu tidak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya ini dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan di sana iki. Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, satria mau sholat dilarang. Nara sholat ra iso jadi presiden. Jadi saiki sholat malah wong bupati kok ora sholat, terus ra ngarah dipilih, gubernur kok ora sholat. Lho, ra ngarah dipilih. Ono cawayu sholihah kok sing lanang ra mbok salat ya ora payu. Lah iku keterusan paham. Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis salat mendirikan salat supaya salat itu berdiri bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi bahwa untuk salat itu harus warzuqum minas samarat, harus ada materi fisik yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir
tadolahum walayubadilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Sebut wala yumakkinanna dinahumul ladir tadho. Jadi kira-kira perasaan kulo ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadolah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala ibadilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Pada Fathu Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras betok ya ujub ben nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujub-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu. Ora usah terus rasa suci dhewe ya ora. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas neng ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadolahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Jadi ciri utama agama hikmat itu kalau merasa tamkin berapi yo iso wayo yo iso berarti jos ya. Beragama secara apa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sebentar itu wani. Lho kalau dikonco bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Konten kan. Tapi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo. Ya hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora nah iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat fasda gimana kok? Cuma di Indonesia sekarang luar biasa, malah pejabat yang nggak sholat tuh diceng wong, kira-kira malah ada di boleh bojo wong ra sholat saiki kangen. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah butuh sujute urung kowe kita ya kan sah ta ora wayah dengan badhe ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan? Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih itu. Coba adekne wis abid. Yo ini syarat sugih abid tok ya. Soalnya lakoni wis nawani ya. Nah ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ning isor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat itu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah kok maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi kok talahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu ada gerduwo. Aku nggak mau sholat di situ, dibikin. Yuk kedua mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah wajilat lanal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa.
Bumi kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatus sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, hampir orang 40 mesti sisi tok itu. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa? Nggak ada wali, tapi nggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira hampir sejauh nasibet ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Sholat itu bisa bener itu baru kayak wong akeh. Dulu tuh sholat itu kok cacile. Kalau lu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad. Kalau lu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rojab. Abahnya itu profesor terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikih Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fikih Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Wah itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah Mekah, mulang itu selawuran, ngawur wong alim tapi coba apa yang kowe. Maksudnya ngawur itu panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budak itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budak dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang deh di Mekah. Dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing kuwedeng yo ada. Mulang ada di jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah dari Madinah. Gak terima dari Madinah mati ilmu. Lalu digelar Imam nopo? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mereka digerakkan oleh Imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repot jadi Harum ini kuwara sepok. Makanya Imam Ghazali dia sering keras karena didikan dulu. Wah, karena jadi Imam Harum ngamuan wong. Yaitu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup di makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda karena semua ardua nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo. Karena juga ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Riyatil Madhab. Itu kitab induk. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haroman itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haroman itu nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetap keramat terus. Ben ngamuk ya dicaci cilik. Ya koyo stres lho model ngamuk enak wong alim terus koyo mergo rondo. Tapi ngamuk wong alim itu duwe apa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim kita nak beliau Nabi betul ngendikannya Robbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Robbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti pas sholat maksudnya tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangan enak. Berarti mangane itu tujuan, sholatnya itu lan. Berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kita buka Ramadan, itu cara aku sampai mangan sih. Terus sok kusuk ora usah mangan, ben mangan sih ben sholatnya tenang. Ayo sholat sih ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, sholatnya mau lantaran. Usum di negara ini. Ada orang wali-wali. Nak delok raine itu durung wali. Mergo itu cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa. Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari.
Itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di teks hadis, saya ulang lagi, di teks apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di mau wafat itu di itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ilal ardil muqaddasah. Saya ininya mati banyak selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin, sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira gak buanter, wong Arab loh, ojo wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak watune cilik tak gede. Apa watune gede kok. Aja matematika juga. Gak kan kira tuh. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajuban Tuhan. Rasulullah itu saking sholat nangitikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau tidak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya kok napa Pak. Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin yang di takhim-takhim itu. Di takhim-takhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai takhim itu. Watakot dan tali solati fasolah wa antal musbudi terus watakot dan tali solati terus wal antal imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar ahli jihad, ahli tabligh. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ngendikan, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi, dan saya melihat para Nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah, dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksud kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter metu. Aku ku isin ya pangeran, terlalu terhormat pangeran kok aku terus kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan wa ana akramu ala setelah saya meninggal gini walam usul ibadah salah sih kemudian saya nggak sholat setelah masa 3 ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau nggak mau harus ngalami proses peralihan alam ya tapi tetap cita-citanya itu nah saya juga iso sholat ke spring susu ya Allah ya alhamdulillah dan sampai sejak udah besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, ini jigoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engkau tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuluh mbek Pak Widi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu, tapi kan sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran dari Nabi wong fakir. Wah, sesat barakah. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul kaum akro umul kitabillah yang paling berani imam itu yang paling akro, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling agam hijratan dufke kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar, benar kok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal.
Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya orang wong wacanane api terus wakaf ngene. Inna woha la yastahi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik boyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakaf iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula nu cara pantes wae ngarang bapak kok fasal tapi kira-kira do angel bali lho rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wuquf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhratin tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman asing so sempurna itu sopo ya sudah lah sing tompo ae sing zaman akhir tompo ae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Kemudian wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yahmiluna al-'arsya wa malah tuh malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-'arsya. On roba alus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gak ada kitab karangannya Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qalam, qiraatnya Nafi' yang riwayatnya Qalam. Sampai saking dugane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang sadat yang terkenal ahli qiraat. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitabku 6 wakaf tok, dakhalal jannah. Saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Itu dakhalal. Lah aku apal ae ketan. Jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal kalau enggak tahu itu fatal. Tapi piye zaman akhir kabeh wong ora sempurna. Ya sudah enggak apa sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya itu salah seleksi. Ane kula nu salat teng putih makmum wiling-wilingan nak imam ra usah diseleksi. Pokoke KPU wae. Jadi kula wis anggere ana wong imam ya. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa imami kapan-kapan. Tapi saniki sementara makmum wiling-wilingan nak salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan ketika Sayyid Rasman dikepung oleh orang-orang Khawarij semuanya itu rusak terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh itu dikepung diimami mubtadi orang yang sangat berdua bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas beto ya pas ratano tuh. Pas sholat Pak Mustafa itu pas sholat ya tano. Tapi nak pas turu ngaji ya ratano. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik. Kecewa ya bolak-balik tapi ada. Lalu kalau mantep dosa kalau di sepuro, kalau khusnudon be pangeran dawa anak idazoni ati. Kalau nu zaman melarat, saya kira orang juga, tapi kalau di Rento melarat di bangsa ini. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kalau riyen zaman melarat tuh di santri, ya sepakat kiai, jadi melarat lah. Lalu kalau zaman melarat itu ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh. Setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu stop. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal, padahal tamat aliyah sarang. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibar. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi juga semua cong. Tak balenin nih mulang nopo mahal gitu. Sekali raiso tak usir.
itu makmum. Lala itu lunga aku itu baca sufi, sama naruhan baca sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi itu wae Jumatan. Kalau nu di pangeran, senajan tono kaul sedarani musafir oleh no. Ninggal apa? Jumat, kalau musafir tenan, misalnya kalau teng naruhan ya orang omahku. Singkat cerita aku tetap padahal gue kerja sekali perjuangan sholat. Dan wudhunya gue neng kali, sing Jumatan mau 16. Imamnya mau coba Fatihah kok wong jihad yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo, wis aku yakin aku ya. Wati ya wis. Walhamdulillah rabbul yakin sekali Allah. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad. Bayang nus gak mentolo lah pangeran nolak itu. Berarti mulai dino aku sholat nganti nangis sampai dulu aku tak rubah ya Allah anta akramu min anta rudda sholata jenengan terlalu mulia untuk menolak kalau sing menusati kalau atas mau kalau juri mau kalau tompo jenengan Rahman Rahim cek tegane jenengan batal lo sholat itu yang mik mbok Gusti jenengan tompo mau mbok nak boten ditompo kula rasa tompo pisan wis tapi kalau tetap wajib no makhluk ini mau cerita kira usah melo-melo terus sensitif kok cawe itu sensitif gue gak wajib no makhluk sembrono itu tetap wajib makhluk wajib kalau Imam Jazari seperti wahakada menyuruh ilahin anowo wasolain jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau imam muqari'in bi'ummin itu tidak sah. Mungkin ini so ngaji mahal di tadi roh. Wong korek makmum wong umum itu ini ya ada. Tapi aku raya ada. Orang-orang semua tak tahu ikut lah jenengan dapat ini ada. Aku nak ya ada, aku mari takabur. Kaya sholat itu ora ditompo. Terus aku spekulasi nggak sowan pangeran, aduk rata kabur di bang ya ada. Terus gue ya tetap ya ada kurang. Tapi ya ada gue sampai isen gue pangeran. Gusti jenengan uang mulia, dan yang mulia, gak mungkin nolak sholatnya tiang nih. Gue saat 16 lah boy. Jadi aku raya ada, aku khawatir ujuk, khawatir takabur mau sok pangeran ranesano. Sholatnya wong sing jihad. Ubar untuk sing mamah aku dulu sakit. Lah mau coba Fatihah ngono geger. Kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah, mbok niku akhirnya makas tu sini saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak dunya mesti kembali. Pas niku kula ya ora roh takbir. Awal pas itu saya enggak tahu takbirnya. Salat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Junal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tadhkirun Nas. Sekarang seorang habib alim alama namanya Tadhkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Junal Arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita, sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di Abadi itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku podo mek wong 1000. Jadi ya ada daerah ono wong makmum alim sanggep ae ono wong. Panganan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi berarti bandrone wong alim sitok iku karo wong. Wes aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 cek. Lah. Berarti cek ono lah nak trimo 50 lah cek ono lho. Yes. Dongkak karena tadi ini pentingnya supaya kita ini tidak angkuh. Ada dalam konteks ikhtiar memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saya kira ono wong makhrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti nek nengit mai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk itu mendapat. Ya ora. Tapi aku ora muni haram lho. Ono wong qiraah apik, makhrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh, diundang presiden, diundang menteri, amen qiraah ning kabupaten, entak entuk. Imam masjid iki macane keliru tapi mungkin pendiri masjid mungkin si digoyo wakofan tanah.
Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam. Tanah diwakafno ke masjid. Nunggone masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk pokok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makhraj. Tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makhraj kowe kok fasih makhraj. Hadiah yo untuk umroh. Ya wis umroh ae. Swarga ben wong iki. Kena dikono pangeran. Ya aku ora bayangno tenan iki misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tanto. Ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Nggih sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit. Mergo kula isin, kula wis sering salami template ya. Sehingga saya harus pernah memberi Quran. Ini puluhan juta bukan 1 juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kalau kita pulang nganti lali jumlah, saking saya ini biasa kecelok wong alim untuk salam template, masa saya tidak memberi? Karena Nabi, saya untuk ganjaran itu memberi, Yunsikun itu memberi aliyatul ulia, khairum aliyadis. Nah, tapi aku yang misalnya Quran buat tenanan, juara lomba, untuk umroh, untuk penghormatan, ya orang haram, nah haramnya orang kan. Tapi kewani ketemu pangeran hubunganmu dengan Islam mentok itu wani. Nah wani yang monggo. Mana kalau ada jauh, pasti wani siap. Kalau dikonco goblok bolak balik, kalau ya wedi gara-gara apa? Goblok, yang ngaji nih goblok, goblok asli goblok. Tapi yang kampungnya itu pendiri masjid. Tanah yo ini imam pertama yo ini. Kalau nak cerita be aku, terawih tak tili, iku peng 8. Lagu iku Muhammadiyah TNU ya, terawih kok 8. Alah Gus, malam pertama ditus Gus nasi papat terampung kesemutan sholat rokaat. Gus Naji tetap wong alim, Gus Naji lho, wong alim keras lah tetap. Cuman Gus Naji, gak apa-apa papat sih 8 tapi niatnya aja terawih. Pokoknya Ramadan di orang ono beda. Jadi pertama gaya terawih tak harus muda 8, enggak rolas. Ini tak tiri wis 20. Goblok aja. Tapi pendiri masjid. Kue pinter di semua masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk peti lah kaman. Yo napi ya, apa wong siar. Lho kula ya seneng kan tetep ana wong fasih macan masjid kabupaten seneng kowe aja darane aku drengki, kula ora potongan drengki. Tapi nek dekne ku mau luhur ngrasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Boleh mikir. Kadang sing bodoh memberi kita menerima. Mulane kula suwun, saiki ibadah wis biasa wae. Apa bojone itu santri kula, nanti derek kula teng Jogja. Wami derek. Kula nanti saya nak salat ya makmum beden. Aku yang menikah. Aku ke makmum beden. Gus, kula mulai teng Jogja bertahun-tahun kula nak salat makmum. Gus kali-kali jiran imam kula. Aku wis imam, kowe nak mau ngaji mbek aku. Mosok imam kok bola. Sekali. Dadi kowe sampeyan ku keren, tau imami wong alim dadi keren. Jadi kok Mustafa ya Gus Pak jare sapa alim, tak salat makmum aku. Utang ngene lah, salate ku anut aku. Rukuke wae ngenteni aku. Lo masyhur. Jadi sahabat sing kasih imami Nabi ku mesti tok jenenge Abdurrahman bin Auf sinten? Abu Bakar pernah pengen imami kami kan gak sido masyhur Nabi kira salat nang masjid di imami sinten? Abu Bakar. Pasti Abu Bakar mau takbir dengar ada suara Nabi terus Abu Bakar tak akhara mundur terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarat ankum maka anak kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses Abdurrahman bin Auf dan ini jarang masyhur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan dari Rasulullah banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu sehingga ketika Nabi nggak ada juga entah cari apa gitu. Sholat masuk terus sholat. Sehingga imamnya Abdurrahman bin Auf setelah 2 rakaat Nabi datang diterus nol. Makanya dengan ilmu hadis anak naduman walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah itu gak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman bin Auf. Walahul fadlul abad gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mengenai Abdurrahman bertakwa bang, kira tahu imam kaji. Aku tahu. Sukses pisan nganti salam. Jadi takut, lha kok yo roh Nabi Rawi yo roh. Jadi ya ada sahabat ini. Nah, Abu Bakar kan terlalu sopan, jadi mundur. Abdurrahman enggak sekali-kali. Cara Jawa kapan meneh. Makanya ada hati saudara walam yusol lil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad.
Rasulullah nggak pernah sholat makmum sukses sampai salam kecuali di belakang Abdurrahman bin Auf. Wah itu orang Nabi cek sugeng ya keren Mustafa. Terus kembali lagi ke sholat jamaah fadilahnya. Dulu sholat itu kok cacile itu ya cacile. Mana kalau ngaji temu-temu cerita. Nah ono cacile nyelip imam ku bar, itu niru sahabat radhiyallahu anhu. Jadi itu sholat tuh gini Pak. Sampai lah ya termasuk ini cerita yang fiqhu Imamil Haramain. Saya baca itu pertama ya di fiqhu Imamil Haramain. Jadi misalnya Mustafa Jenggot ini, Mustafa Khusyuk ini, ya Mustafa ini. Khusyuk hebat dan orang. Aku yakin Khusyuk rugen. Wow, Khusyuk rugen. Mau nganti lemu tawakalil lucu. Jadi cari Imam Syafi'i itu orang mlebu swarga lemu itu cepet. Wong mlebu swarga itu nak lemu kan hilang. Kecuali Sito Muhammad bin Hasan Syaibani, ulama lemu. Semenjak itu ulama lemu gak apa-apa. Satu ulama sing lemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani masyhur. Liyane kulo. Semenjak itu soal ulama lemu terus kan niru ulamae niru lemu. Dhisik salat ngene kan. Dadi misalnya Mustafa makmum. Ya ono Rasulullah pasti ku sugeng. Rasulullah dan imami. Terus Rasulullah sudah rakaat ketiga keempat. Fajar aja ini orang datang. Terus tanya dengan isyarat. Tadi sudah sholat berapa? Fa'asyaru ilaihi angkada. Sudah 4 rakaat. Lalu itu terus takbir diselip. Tadi Rasulullah aja diselip. Jadi misalnya Nabi kok tahiyat akhir, Allahu Akbar. Ya terus rakaat ula, rakaat saniyah, rakaat saja disebut. Nganti menangi Nabi tahiyat akhir. Jadi sholat itu model gitu. Kok Nabi salam ya melok salam. Jadi kok cacile. Berarti kok cacile cilik. Mulane cacile sing model ngono iku disalahno iku niru. Jadi sholat modifikasi masbuk model ini itu model baru. Jadi rada bid'ah lah modelnya. Walhasil Rasulullah itu dibiarkan oleh Rasulullah, dibiarkan berjalan berbulan-bulan dibiarkan. Pokoknya anggere ana wong salat karek takok Nabi mau piro dijawab lho isyarat. Ya wis terus takbir. Terus kaya wong awam-awam ngono ya. Ning ndi wong awam ngono ya. Nyelip apa? Imam. Kok nek suara ya wis terus ngikuti rutene ritme ya. Sembrono tenan. Itu berjalan. Suatu saat ada Mu'ad itu terkenal afqahus sahabat, termasuk sahabat dan terkenal alim, masyhur. Terus Mu'ad ini bikin model baru. Dia datang, ya tanya juga sama sahabat, Nabi sudah berapa rakaat? Dijawab 2. Ya sudah, Nabi Mu'ad terus takbir, terus langsung ikuti Nabi. Ikuti Nabi karena dia terkarek terlambat berapa? 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi salam dia nambahi 2 rakaat. Dan itu Mu'ad yang disalahkan orang banyak karena bid'ah ya, hal baru itu. Nah, setelah itu Rasulullah besok cara Jawa kok rame-rame ono apa ini Mu'ad bikin model baru ini model baru itu yang kayak kita sekarang itu model akhirnya Nabi benarkan Mu'ad ya begitulah yang benar itu kayak Mu'ad. Terus Nabi sebenarnya itu dengan man adroka imam nggak ada terus ikuti saja terus nanti ikut menambah kekurangan semenjak itu jadi model sekali. Itu pun kita bisa barokahnya jamaah. Napa barokahnya? Coba orang-orang masbuk yang di kota-kota kan gak tahu ngaji tabligh, gak tahu ngaji muin. Kok iso nambahi masbuk? Mergo ono sing kancane sing nyontoni. Kancane nyontoni. Kancane ngerti-ngerti bener. Padha ora roh ngajine tapi ujug-ujug. Iku barokah jamaah. Nggih mboten. Ngomong awam kan yo ora iso ngaji, tapi nak nambahi masbuk kan bener mergo roh. Mane kiai barang kesunatane kadang tahu karek ben nyontoni carane masbuk malah kiai ora tahu karek. Nah kiai wis bener terus karek lah bener go nyontoni carane masbuk. Lah nek kiai ora tau karek sing nyontoni masbuk pertama kok cacile bau terus piye? Main salib. Paham? Ya dadi lengi-lengi mulane ngaji ya. Dadi Rasulullah saking senenge salat. Setelah beliau wafat atau bahasa pasnya itu intaqala ila rafiqil ala. Cita-citanya salat. Jadi saya terlalu terhormat di mata Allah sampai aku dibaro 3 dino kok nyuwun sewu cara Jawa nih nyuwun sewu bahasa kasare mosok aku kabundut ngenteni kiamat terus bubuk-bubukan tok sing sak ora aku bukan gue ora aku tetap kepengin ku sholat. Jadi setelah Nabi cerita Nabi Musa yusolli fi qabri Ibrahim yusolli fi qabri semua para nabi yusollu nabi kubur ini terus mendikane Rasulullah dan saya terlalu terhormat untuk jadi kamane Nabi aku kok bar kapundhut keturun 3 dino terus ra apa-apa iku wis kesuwen. Terlalu lama lah bagi saya untuk dibiarkan Tuhan
begitu saja walam usolli dan saya ada sholat. Coba kayak apa Rasulullah? Jadi kamangane ku cek maneh kanthi tolong dino nganggur ning kuburan mububu. Dan itu ada di kitab Fathul Bari, makanya sholat itu luar biasa. Ya tentu supaya kita ada bosan ya terus sering-sering. Tapi orang seringnya itu demi pas sholat itu enak. Ojo orang sering mergo mangkel abe sholat loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nak sholat tahajud itu jarang banyak-banyak, paling 2 rakaat. Tapi kualitasnya bagus tak jamin. Di bangku itu rakaat tapi tidak jelas. Juga balik. Tapi kita ijazahi, sholat yang kelirulah tetap pengiran. Nggak gue ilmu Abu Dhar. Abu Dhar lucu meneh. Makanya apakah sahabat itu bermadzhab? Jawabannya enggak. Nah cari Imam Syafi'i, sholat itu harus ditentukan zaman niat. Kalau 2 ya 2, kalau 4 ya 4. Karena sholat itu harus dengan apa? Niat, dan niat itu sarannya menyatakan ini fardu enggak, sunat enggak, milih berapa rakaat. Kan sholat sunat lail itu kan bebas, di wilayah 9 rakaat langsung. Boleh dipotong per 4 rakaat, juga boleh dipotong per 2 rakaat. Tentu yang hadisnya paling banyak mutawatir ya as-sholatul laili masna dipotong per 2 rakaat. Tapi Nabi pernah juga 9 rakaat langsung tambah apa? Tahiyat. Sehingga kan orang ngesahno itu ya keliru juga. Itu riwayat apa? Riwayat. Abu Dhar itu, dan itu harus kamu putuskan di niatnya. Tapi Abu Dhar itu pernah sholat di Masjid Aqsa. Dia sholat lama sekali. Muridnya ngenteni itu nganti bingung. Diceki wong iki sholat ora bar. Sesuai terakhir ditanya, ya Abu Dharin, kam tu sholli. Atadri kam sholaita. Jenengan pirsa wau sholat tinggi kok. Gak aja. Lagi nabo hayati, tapi aku ya roh, tapi pangeran biasa. Sementing kan pangeran, saya biji pangeran, aku roh Allah. Sementing sing biji. Makanya Imam Syafi'i itu ngeper. Apakah niatul fardiyah juga harus ta'yin ada di rakaat? Ini di kitab loh, di kitabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i mesti ini ngono. Tapi aku diriwayat ke Abu Dhar, ini aku roh jumlahnya rakaat. Ya wal amal kata Imam Syafi'i, amalnya anut kiasku ya niat. Tapi nak kue wes isek be pangeran terus roh jumlah ya monggo, sanggup bae kaya Abu. Tapi ora krono mikir utang iki pancen asik. Tapi lali kan berkecamuk sana. Walimu wis ra mlebu kias ya Abu Dhar jare. Ya Abu Dhar tadri kam sholaita. Adri tapi walakin nawa ya aku ora roh tapi Allah itu. Yes. Semenjak itu terus ada game. Salat sunat itu jumlahnya bebas. Berapapun itu. Karena as-sholat khairun maudhu'un fa'aksir awakillah. Sholat itu sesuatu yang baik, bawaannya sudah baik. Fa'aksir awakillah, baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Ya sudah, yang penting ikut aturan tadi. Motongnya per 2 atau per 4 atau langsung. Nah, cuma yang langsung ini riwayatnya sedikit sekali, tapi memang nggak sampai batal. Misalnya sama saya kita bedai, sampai sholat zuhur tanpa tahiyat ulam, menurut ulama Syafi'iyah batal apa enggak? Enggak kan? Karena tahiyat ulam statusnya sunat apa fardu? Sunat. Jika kalau ada tarawih 4 rakaat langsung salam ke darah batal ya tidak mungkin juga karena tahiyatullah itu sunnah, paham ya? Loh, kita kok ada keberatan. Aku seroh kelakuanmu sih. Pelajaran mau tak deh. Saya ini uang sholat zuhur, lari tahiyatullah, sholatnya sah dah. Sah, artinya tahiyatullah itu apa? Terus sekarang kalau ada orang tarawih 4 rakaat tanpa tahiyatullah sah dah. Loh, ada keberatan. Aku seroh. Aku tahu politik identitas. Tapi ini ilmu, kamu gak boleh harus tunduk sama. Aku tahu lah, aku itu aku. Cuma kita latih ilmu itu gak boleh dihalang-halangi. Tapi memang yang paling aman ya sholatul laili, masna dipotong per 2. Iya, tidak wajib banget. Karena tadi, makanya semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan. Sing wajib mau ta'yinul fardhi, ta'yinus sunnah. Kalau fardu harus dinyatakan fardu, kalau sunat. Tapi kalau ada di rakaat tidak mesti. Karena tadi Abu Dhar sholat itu tanpa ngerti jumlah rakaat. Lagi-lagi ini butuh riwayat. Jadi kalau sunnah, pokoknya dengan misalnya kepaksa sholat fardillah, orang sholat apa sunat pelan, tapi sholat fardu sing spesial. Kalau sunnah sana. Misalnya diterbit sama sholat sunat lah, sholat fardu sing apa spesial. Spesial itu udah harus misalnya sholatnya khusyuk itu udah harus syukur-syukur khusyuk. Begini loh misalnya kita contoh, awas kena keliru. Misalnya saya ini jarang sholat sunat, jujur saja saya itu jarang sholat sunat. Karena saya masyhur, nggak boleh kamu tiru. Saya ini masyhur. Masyhur itu sibuk kolban ya, karena saya memang ya sibuk. Sholat itu dipikir. Dan ini yang menjadikan orang min ahlil jannah. Misalnya gini, saya setelah sholat subuh, di hati saya hidup itu ya mau nunggu sholat duhur. Setelah saya duhur di hati saya mau apa yang ngenteni sholat asar. Saya tidak pernah misalnya ngenteni kepen sugih mapan ndak.
Kepengen dihormati orang enggak? Dan kalau kamu bisa gitu, itu berarti 24 jam kamu dianggap sholat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Ka'bul Akhbar, di antara ciri umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah mereka setiap melakukan satu kebaikan itu yang tadiru ukhra. Makanya ketika Ka'bul Akhbar ditanya Umar, apa sifat umatnya Muhammad yang ada di kitab-kitab Taurat? Mereka itu bena hasanataini bena hasanatin qad qadaha wa bena hasanatin intadoroha. Masyhur dengan hadis-hadis. Mereka adalah umat setelah melakukan satu hasanah menunggu hasanah yang lain. Sehingga ketika kita sholat subuh selesai, ya pikiran kita nunggu duhur selesai nunggu asar. Sehingga pas kita mati di antara itu status kita adalah fa'ilul zuhri muntadzirul asri, pelaku sholat duhur dan ngenteni. Nah kowe kan gak urip rawani mati, urung sugih kok mati cak-cakan ngono. Berarti kowe muntadzirul hina, penunggu sugih. Iku iso dipendem ning Gunung Lawu nek ngono terus. Kawi apa lawu? Sego sugih yo. Kawi, wis tau ben rono. Berarti mukmin tenan ya. Alhamdulillah, berarti mukmin ya. Ya, jadi ke sholat duhur. Sehingga Allah ketika ngambil kita, status kita ini penunggu sholat. Napa? Penunggu sholat. Bina hasanatin qad qadaha wa bina hasanatin intadha. Cirinya apa? Setelah adzan misalnya Allahu Akbar, Akbar langsung alhamdulillah sing tak anteni teko. Karena lama, dia rindu sama Allah itu lama. Sehingga ketika dengar adzan langsung alhamdulillah. Lah nek kowe ora ngenteni kan gak alhamdulillah, adzan meneh lagi bar. Kuwi iku ora muntazir iku. Mulane kula niku alhamdulillah, itu ilmunya Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar itu termasuk ahli kitab yang riwayatnya diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Makanya di tiba itu ada al-hadis sesani an Yasar bin Atha an Ka'bul Akhbar. Mulane kula niku agrape dhuwur seringe nggih ngopi, ape subuh nggih ngopi. Takoki bojo kula jam 4 ngopi. Nggih gawe dhewe. Kula matur pengiran Gusti, kula niki ngenteni subuh. Wis ngopi. Jadi subuh seger banget. Wis bar subuh yo ngenteni dulu. Dan aku mati kapan saja ora masalah. Pelaku sholat dan penunggu. Itu kan enggak. Gusti. Matilah satu menampan mulai cilik. Mau penunggu suka. Itu kesunatannya di bedem-bedem gini. Kau iya. Ya oke tawarai. Jadi khusyuk itu udah harus pas sholatnya. Semua persiapan kita demi termasuk dahar. Masyhur itu Nabi katakan, "Idza wudi'atil asya wa hadaratil isya faqad dimil asya." Kalau kalian malah ya, idza hadaratil asya nggih wa uqima idza hadarat apa idza hiyat apa asya wa hadaratil isya faqad dimil apa asya. Kowe nak wis kadung disiapno mangan malam kemudian ono adzan isya, kamu harus makan dulu. Itu pun demi menangno sholat. Itu juga takjil ning Ramadan. Nanti disenatno takjil ben salate tenang. Jadi semua orientasi hidup kita, bahkan kita makan saja demi nenangno. Berarti kan kamu menjadikan sholat ini al-maqsudul a'zam, tujuan. Meskipun kayak pas sholat mungkin standar-standar saja. Tapi kan 24 jam mau tamu itu berkecamuk ambek. Misalnya lagi ketiga misalnya begini. Saya misalnya kan sering pergi. Setidaknya gue sarong. Ya gani nak menon najis ning dalan iso wae sholat. Lagi gue sarong ngalor ngidul senajan kok sholatnya ya standar wae, tapi gue salor ngalor ngidul itu pangeran yo ngapresiasi. Mau demi enak menolong najis sih. Ojo kok sok lunga plang-plang gak gue salin bareng ning terminal Semarang. Ngono iku aku ora bolak-balik terminal Semarang wis potensi najisnya tinggi pun saiki dibangun. Udah jare kanca-kancaku dhisik, "Alah Gus ora usah salat ini hormatil waktu." Lah kok baleni padha wae. Mosok ada santri sing beli-beli ku pas salat apa? Hormatil waktu cari alasane rugi kok wajib balik. Coba, banyak orang Islam nak lunga itu nggawa sarung, nggawa klambi sitok. Senajan tuh nak sholat biasa-biasa wae, tapi sarung mbek klambi digawe tang-eteng itu njagani. Kok nak najis iso? Allah kok gak haru. Oh haru sekali. Pemenang sing lunga nggawa mobil piye kuat. Nggawa sarung salin terus nggawa apa? Kulo cek sering rawong saleh-saleh nggawa apa sing gudi nganti telu. Jagani kok nak dakhalati salat ning gone pedalaman tetep iso. Kulo sering garakno kiai alim, dia wudu nganti afwan. Iku jagani iso. Kayak gini kan orientasinya semuanya untuk sholat. Lah ngene iki misale salate biasalah tetap spesial karena semua perbekalan demi untuk paham ya. Jadi saya ulang lagi, jadi khusyuk sholat itu bentuknya tidak harus pas sholat khusyuk, yaitu bagus syukur-syukur seperti itu.
Buktinya Allah menilai orang munafik juga termasuk cara ngadepi sholat. Ini disebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika sholat ambil berangkat dene aras-arasan iku wis dianggap munafik. Berarti pra sholat juga dihitung. Berarti sama kita kok ape sholat tenanan berarti dihitung mukmin. Kok ape sholat tenanan. Wong munafik ape sholat kusala rasa. Mana kula suwun dilatih anak lunga iki yang gawa sarong. Setidaknya bayangno sholat itu. Bayang tuh terburuk pakaian kita nanti najis di jalan tetap bisa nopo. Nah, tapi aja krono was-was. Berbar lunga ning bis ganti ana sarung. Iku yo ana sing ngono. Nek debu suwanti nek debu ganti ganti lungane ku kok sak kerdus sarung. Nek iku ora khusus was-was. Ya Allah kula ora kanca kula was-was ya Allah. Sedina ngubah sarung 7. Sampai bingung dia ngadepi kulo. Jenengan ora tau salin sarung amal salat ben aku ngerti nak pangeran nampa. Lah kok ngerti ge? Saya pangeran karuan dawuh anak indadzoni abdi bi mantepmu ditampa ya ditampa. Lah mantepmu ora paling ya ora. Sesuk dene mikir, wah asmane Gus. Asmane piye ku hadis sok kae. Iku khusuk tapi balel. Hadis sok kae. Ya eling-eling ya dadi kama anal beta la yakum ila al. Niki kan bulan Muharram wis pokoke kenangan kula mulang nerangno napa salat sampai Rasulullah itu gak ikhlas nak sare ning kuburan lama-lama mau demi apa nang salat niku wonten teng Fathul Bari. Pagi mamudin kula sarana bagi mamudin iku ila kecuali kelan salat kama anal beta. Kaya dene sak temne omah ila yakum ora jeneng apa mak ila alamuji kecuali ngatasé cagak-cagak itu. Kaya mengkote sholat itu tahki kenyataan rububiyati maring sifat kemaulane manusa. Wa ada ana nekane hakiki rububiyati maring hak pengerane Allah. La wajhul ibadati utais kabehane kabeh ibadah wudu ya demi sholat. Kowe mergawe tuku klambi ya ben kena dienggo sholat. Engko kowe kelar mangan ya ben iso sholat. Wajhul ibadat iku kabeh wasail iku mok lantaran ila tahqiqi siriha maring nahkikno mujudno tenan sesuai hakikat rahasiane napa sholat.